Oke, antum dengarkan dengan baik, ya. Nabi Isa nanti turun bersama Imam Mahdi. Sebelumnya dunia ini kacau balau. Yang kata Rasulullah SAW, kama muli'at juran wa dhulma, yang penuh dengan kecurangan, kezaliman, kekacauan. Ya. Curang, culas, zalim, pajak di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Kemudian diamankan oleh Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi keamanan 7 tahun dikacaukan oleh Dajjal. Maka Allah turunkan Isa. Dan nanti turun di menara putih yang ada di timur daerah Suriah. Dan menaranya itu ada dan sempat terbakar, dan uniknya setelah dibakar dibangun lagi oleh orang Kristen dengan pembiayaan dana mereka. Bahkan di sekitar menara yang disinyalir akan turun di situ, sekarang mayoritas penghuninya orang-orang Kristen. Kemudian setelah Imam Mahdi sudah tidak mampu lagi menghadapi kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal dan pengikutnya, maka kaum muslimin, orang-orang Arab banyak yang murtad, banyak tinggal sedikit di sekitar Baitul Maqdis dan bersama Imam Mahdi. Salat subuh langsung Isa turun dan nampak dari atas itu, dari terangnya. Memang Masya Allah Pak, antum kalau lagi di Aqsa, itu ketika subuh menjelang subuh itu suasana memang terang. Isa yang pakainya kuning kemerah-merahan, itu kalau dia itu tunduk kemudian mengangkat kepalanya, seakan-akan di keningnya itu ada air. Dan orangnya itu ganteng, tegap, tinggi. Rambutnya panjang, ikal. Makanya disebutkan dalam riwayat lurus, dalam riwayat muja'ad, yaitu keriting, karena lurus kemudian melengkung di belakang, di bawah yang paling ujung. Kemudian badannya kekar, sifatnya Rasulullah menyebutkan seperti Urwah. Urwah itu seorang sahabat yang mirip Isa, Urwah As-Saqafi. Dadanya lebar, perutnya kecil dan berisi, berarti tegap. Itu ciri orang sehat dan orang kuat. Beda dengan antum, gede bawah, kecil atas. Gitu kan gitu. Makanya kagak kuat perang. Makanya Rasulullah itu lebih tegap lagi. Disifatin Rasulullah SAW itu berisi, bahunya, ininya semua. Bahkan jari-jarinya Rasulullah itu hampir semua seperti apa? Seperti tulang. Tapi kalau disalamin, lembut seperti lembut sutra. Dan tegap. Terus lebar dadanya, kecil perutnya. Kenapa? Karena memang olahraganya, perangnya coba. Rasulullah SAW hampir dalam nubuah 10 tahun aja perang 25 kali. Yang ghuswah, yang sari 25 kali. Makanya bagus. Antum kalau enggak percaya, tes aja nanti atau besok pagi, antum ambil pedang panjangnya 1 meter, antum gini-giniin aja 5 jam, antum kemeng enggak? Enggak baca loh mas, gini aja. Rasulullah perang sehari penuh sambil bacok. Antum coba aja 1 jam bacok pisang. Kemeng, makanya kuat. Makanya Rasulullah itu secara tubuh paling mirip dengan Rasul Ali bin Abi Thalib. Secara muka Ja'far bin Abi Thalib. Secara jalan Fatimah. Makanya Rasulullah itu kalau melihat anaknya Fatimah itu tersenyum kagum. Tidak ada orang yang jalannya seperti saya kecuali dia. Gitu. Ini sehat. Semua hampir sahabat. Coba bayangkan Pak. Pasukan Rasulullah selalu kecil. Tapi perang gak pernah kalah. Bukan semata-mata mukjizat. Rasulullah gak pernah ngandalin mukjizat Pak, perang. Itu. Tolong diperhatikan, mukjizat itu keinginan Allah. Rasulullah kan punya mukjizat, jari-jarinya keluar air. Apa setiap ada orang haus? Enggak kan? Enggak mungkin.
Makanya ciri-ciri mukjizat termasuk juga karomah. Satu, tidak bisa didemonstrasikan. Dua, diberikan kepada kalau mukjizat Nabi Rasul, kalau karomah wali. Nah kalau ada orang yang katanya punya karomah bisa didemonstrasikan, diulang-ulang, itu bukan karomah, khurafat, jin yang membantu. Apa Rasulullah mukjizat kan bisa membelah bulan? Apa setiap orang, ya Rasulullah tolong dong belah bulannya, remek, bolak-balik dibelah. Ini semuanya ketetapan Allah. Dan tolong dipacamkan, perang Rasulullah 25 kali tidak ada yang mengandalkan mukjizat. Coba perang Badar, Rasulullah berdoa sampai ngangkat tangan istighosah. Perang Uhud pakai baju perang lengkap. Loh, kalau pakai mukjizat Pak, kebal nggak bisa dibacok, enak, nggak usah pakai baju perang. Enggak usah juga bawa pedang, bacok ting 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 ting, lemes pasukannya, tempeleng mati. Gampang banget. Lo udah lemes ya. Rasulullah pakai perang, pakai pedang, tombak, normal. Sekarang lucu, aneh, kebal ini. Duh, ini semuanya adalah jin, khurafat. Ya, enggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah itu meninggal dunia Imam Mahdi, maka kepemimpinan dipindah kepada Isa. Dan Isa sempat haji dan umroh sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan kemudian karena sudah tenang aman gemah ripah lo Jinawi, tentrem totora harjo. Yang ketika zaman itu orang mengembala kambing bersama macan nggak saling terkam, anak kecil memasukkan tangannya ke mulut ular nggak digigit, dan delima satu dimakan orang 8, 9 cukup, dan perahan susu sekali perah untuk satu keluarga itu cukup. Itu namanya baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah lo Jinawi tentrem totora harjo, ya kan gitu. Itu zaman akhir itu. Tiba-tiba dikacukan oleh Ya'juj Ma'juj keluar. Sampai Isa bersama kaum muslimin yang tinggal sedikit tidak kuat. Akhirnya Allah berikan wahyu untuk membawa kaum muslimin ke Gunung Turi Saina, sembunyi di sana, menyelamatkan kaum muslimin dari Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj merasa tidak punya lawan, akhirnya menantang makhluk langit. Ayo, siapa yang berani saya? Akhirnya Allah matikan. Allah kirim satu yang bisa mematikan, akhirnya semua memati bangkai. Maka Allah kirimkan burung untuk memakan bangkai-bangkai itu. Setelah itu Allah turunkan hujan membersihkannya, maka muncul setelah itu kedamaian kembali, dan akhirnya Isa wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Dan Ya'juj Ma'juj ini secara usut keturunan itu kan Nabi Nuh itu punya 3 anak setelah kapalnya mendarat di Judi, sebagaimana firman Allah. Di Judi itu daerah antara Turki dengan Irak sekarang, di sana ada Judi. Kemudian 3 anak yang masuk Islam, dan disebutkan oleh Imam At-Tabari pengikutnya Nabi Nuh itu cuma 4. 3 anaknya, 1 beliau, ditambah istrinya 1, ya kurang lebih 4. Makanya Masya Allah, Nabi Nuh itu hebat. 950 tahun dakwah, pengikutnya cuma 4. Sabar. Bahkan dikatakan oleh Allah, innahu kana abdan syakura. Yang pertama Sam, nanti menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Sumaria, Persia, Romawi. Terus kemudian Ham, kemudian ketika Ham punya anak Sudan, hijrah ke Afrika, menempati daerah yang akhirnya diberi nama Sudan. Itu nanti menjadi cikal bakal orang-orang Afrika dalam dekade 2000 tahun sebelum Masehi, mereka migran ke India. Makanya orang India sama Afrika hampir mirip. Mungkin saja dalam proses migran tersebut naik perahu, nggak bisa nyampe India, ngelondor ke Papua sama ke Australia, maka membentuk suku aborigin di sana. Itu. Makanya kok ini beda, karena itu tadi proses. Kemudian anak yang ketiga namanya Yafid. Yafid itu punya 2 anak, Yunan sama Ya'juj Ma'juj. Nah ini baru ketemu. Yunan itu tinggal di pegunungan Tebet, yang pegunungannya disebut Yunan sekarang.
Kemudian melahirkan 2 anak, anak yang pertama Mongol, yang kedua Tartar. Mongol ini akhirnya mengikuti jejak orang tuanya, yaitu tinggal di pedalaman pegunungan-pegunungan, makanya kolot. Di antaranya turunan Mongolia adalah Holako yang mengobrak-abrik Baghdad sehingga runtuh pada tahun 1258. Nah, Tartar tinggal di perkotaan, pasar-pasar dan pantai, banyak dagang. Nah, pada tahun pada dekade kurang lebih 2000-an ini, 1200, mereka migran ke Jawa. Makanya Tom Raffles dan sejarawan yang lainnya menyatakan orang Jawa itu turun aslinya adalah Tartar. Makanya kita itu ponakannya Ya'juj Ma'juj. Nah, udah demikian. Ana nggak mau lama-lama sama turunannya Ya'juj Ma'juj. Ya. Ya. Ada yang tanya? Silakan. Oke, Masya Allah banyak banget ini. Oke. Bismillah. Bagaimana cara menghilangkan hasad kepada orang yang membenci dakwah salam? Hadirin sekalian, di dalam masalah apapun, antum dakwah itu bukan membela diri. Dakwah kita itu membela syariat. Kita benci kelakuannya, kita kasihan sama orangnya, itu aja. Sehingga antum tidak perlu benci, ngeladenin dan yang lainnya. Oke. Ustaz, bagaimana hukum bekerja pada orang kafir? Kalau bekerja langsung melayani, para ulama menyarankan jangan, karena itu penghinaan. Contoh, antum jadi tukang semir sepatunya, melayani termasuk supirnya dan yang lainnya. Karena itu menghinakan. Sementara Rasulullah Allah berfirman, وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ mu'minina 'alal kafirin lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak boleh orang kafir menguasai orang mukmin. Ustaz, doakan saya agar saya mendapatkan kerja karena saya gagal terus ketika dites kerja dan gagal. Pak, yang penting antum cari duit daripada cari kerja. Katanya orang Jawa, ojo pengen dadi opo-opo, sing penting kerja apa wae dadi duit. Karena kita itu suka terobsesi oleh merek kerja. Yang penting kerja tetap atau tetap kerja. Tetap kerja. Kerja tetap enggak ada, direktur aja bisa di PHK. Itu yang penting tetap kerja. Soal kerja tetap, apa aja antum jual. Yang penting halal. Apa aja antum kerjakan, yang penting halal. Makanya qanaah zuhud itu menerima pemberian Allah apa adanya, yang penting halal walaupun 50 miliar. Tadi antum menyebutkan bahwa memberikan nama kepada anak ketika lahir, lalu anak ada pernah mendengar hadis bahwa sunnah memberi nama diberi. Ya setelah lahir yang ketujuh. Ya, walaupun itu hanya saran sunnah. Ketika saat lahir langsung antum beri nama, nggak ada masalah juga. Itu hanya saran sunnah. Setelahnya juga boleh, ya, nggak ada masalah. Bagaimana cara berdakwah kepada umat muslim yang masih berwisata ke tempat kemusyrikan seperti iya betul Pak. Ciri ibadur rahman. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan Rasulullah diberi tegas oleh Allah. Ya. Farrujza fahjur. Ditafsir oleh para ulama, berhala dan tempat penyembahan selain Allah itu harus kita hindarkan. Kalau tidak ada kepentingan seperti penelitian dan yang lainnya, seorang muslim dilarang. Ya. Apakah perbedaan ujian, musibah dan azab? Ujian bahasa Indonesia, musibah bahasa Arab, azab itu diberikan kepada orang kafir. Makanya sama-sama banjir, bagi orang mukmin musibah, bagi orang kafir azab. Ya. Karena apa? Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa kecuali neraka. Muslim pahala. Makanya kata para ulama, setiap musibah, di sela musibah itu ada syukur nikmat. Apa? Seandainya musibah itu lebih besar. 2, kalau musibah itu kena agama gimana? Orang lain yang kena musibah lebih besar itu banyak. Kita akhirnya alhamdulillah ya Allah.
Dan nanti balasan pahala di akhirat lebih besar lagi. Lebih antum alhamdulillah dengan musibah. Makanya di setiap celah musibah ada celah lipatan untuk bersyukur. Contoh antum hilang duit 20 juta. Alhamdulillah ya Allah tidak 1 miliar. Ya kan gitu. Dan itu nanti jadi pahala. Kalau di akhirat 20 juta dikali 700. Coba antum terima kasih kepada yang ngemplang. Bahkan telepon, Mas, antum kemplang lagi ya. Karena saya pengen dapat surga yang lebih besar lagi. Nah gitu. Dan apakah kita bisa mengetahui kalau kita sedang diuji? Pokoknya ketika antum mukmin, semua itu bentuk ujian. Dalilnya kata Rasulullah, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau sayang sama hambanya diuji. Apakah kitab Injil yang asli dan belum dirubah? Hampir nyaris sudah nggak ada dan Allah nyatakan nggak akan ada itu. Ustaz, apakah boleh menghafalkan Alkitab? Intinya boleh kalau antum sudah hafal seluruh Al-Quran, seluruh hadis, baru ngapalin Taurat Injil. Lah kalau antum tahu Quran nggak hafal, hadis nggak hafal, ngapain antum? Terus mau mendebat siapa? Zakir naik itu alhamdulillah Allah kasih karunia. Apakah antum bisa memposisikan seperti beliau? Belum tentu. Antum udah susah payah mempelajari, menghafal Taurat Injil, perjanjian lama baru, kagak ada yang didakwai. Debat sama siapa? Kagak ada, rugi. Mendingan lo hafalin Quran buat musabaqah, buat untuk jadi imam macam-macam, plus antum nanti menjadi hamalatul Quran di akhirat syafaat, Masya Allah. Apa yang dimaksud pendeta zakat? Hadirin sekalian, pendeta itu tokoh agama, termasuk dia itu dulu di antaranya adalah tokoh agama, kemudian Allah angkat menjadi nabi. Ya, ruhban. Gini di sana ada ahbar war ruhban dan itu titel, ya. Zakaria kemudian punya anak Yahya dan yang lainnya. Setelah diangkat menjadi nabi, ya nabi Zakaria, dan akhirnya juga dibunuh. Anaknya juga dibunuh, ya. Ustaz, jika ada orang yang menawarkan cemilan atau parfum di majelis lalu kita tidak menolaknya, apakah ini termasuk adab? Ya intinya yang penting jangan tahu saya, itu satu kalau lagi makan camilan. Kemudian yang kedua, ya tahu diri. Mosok antum lebih banyak habisnya daripada yang bawa. Ya, terus kemudian yang ketiga, ya mohon izin dan ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Kalau parfum, Rasulullah itu tidak pernah nolak hadiah parfum. Peringatan hari besar Islam kalau di pengantin dengan apakah diboleh? Intinya hari besar Islam itu cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Udah. Antum capek kebanyakan hari besar, libur terus repot juga. Ustadz, kenapa Dajjal kelak mati terbunuh oleh Isa Al-Masih? Ya tanya aja nanti sama Isa. Ngapain tanya sama gue? Lah antum gimana sih? Ya akhi, pertanyaan ini enggak patut antum tanyakan ke saya. Kalau antum cari hikmahnya, itulah di antara cara Allah menjadikan Isa tadi wajihan, terpandang, bermartabat, dimuliakan dunia akhirat. Akhirnya Pak, seluruh umat menghormati Isa. Yang Muslim, yang Kristen, yang siapapun. Allahu Akbar. Dan akhirnya terhormat di akhir dunia nanti. Ustaz, bagaimana caranya asbab hidayah bagi orang tua yang Nasrani sementara ada orang tua? Gini Pak, pertama antum kupas dan kalkulasi dulu subhat yang membuat dia itu kekeh. Apa aja? Nah itu bantah. Dan membantah ini butuh ilmu. Kalau antum bantahnya nafsu dan kebodohan, ya ruwet lagi. Kemudian yang kedua, antum dakwai secara persuasif, hikmah. Kemudian yang ketiga, kalau antum tidak punya ilmu, ajak ke tempat atau ke siapapun, atau ajak seorang ustadz atau ini bisa menjelaskan.
Yang keempat, kalau enggak bisa, antum kasih hadiah buku-buku yang tentang mahasinul Islam, keindahan Islam, subhat-subhat di sana. Dan insya Allah, antum terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, bahkan minta didoakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah doakan ibu saya supaya masuk Islam. Akhirnya Rasulullah doakan, dikabulkan oleh Allah. Perihal umat Nasrani yang menisbatkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan anak itu sudah disangka oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla bertanya, ulang saat di hari kiamat kepada Nabi Isa perihal mengaku sebagai Tuhan. Hadirin sekalian, itu semua cara Allah menyampaikan firman-Nya. Bukan Allah kalau tanya itu enggak tahu, kalau menceritakan itu Allah juga butuh cerita itu, dan mengulangi itu semuanya. Allah itulah caranya menyampaikan firman kepada kita. Contoh aja, cara Allah mensyariatkan sholat. Nabi Muhammad disuruh konsultasi dengan Nabi Musa. Bukan Allah enggak tahu, yang maslahat itu 5, bukan 50. Tapi itulah cara Allah dalam mensyariatkan sholat. Dan Allah juga bisa kok menurunkan Jibril ke bumi. Kenapa? Rasulullah ditarik ke langit. Itu cara Allah mensyariatkan sholat. Dan ada hikmah, karena sholatul mu'min, mi'raj itu, sholat ini, mi'raj itu sholat itu mi'raj. Artinya orang ketika mi'raj, Rasulullah ketika mi'raj itu lepas dari seluruh ikatan dunia. Sholat juga begitu. Makanya para ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Siapa yang masuk ke dalam sholat masih membawa unsur-unsur dunia, pasti enggak khusyuk. Terakhir, karena saya pernah membaca bahwa Syiah itu pernah Syiah itu pernah benar yang ada pada buku Al-Maud. Ini enggak jelas, ini tulisannya jelek, enggak jelas lagi. Oke, karena waktu juga saya ingin closing dengan kesimpulan bahwa betul kitalah yang patut mengucapkan I love Yesus. Dan kitalah umat yang paling berhak untuk mengklaim Isa, Yesus. Kitalah yang dikatakan oleh Allah yang diutamakan di atas seluruh orang-orang kafir. Dan Rasulullah mengatakan ana aula bi Isa, kami paling berhak mengklaim Isa. Alasannya simpel, walaisa baini wa bainahu nabiyyun, karena tidak ada antara saya dengan dia nabi, langsung estafet. Apa yang didakwahkan Nabi Isa juga didakwahkan Nabi Muhammad. Apa yang diyakini Nabi Isa juga diyakini Nabi Muhammad dan umatnya. Dengan demikian keyakinan Islam, Isa itu Nabi, hamba Allah, kalimatnya kun yang dimasukkan ke dalam Maryam lewat roh yaitu Jibril, kemudian lahirlah Isa, yang kemudian lahir diangkat menjadi Nabi Abdullah wa Rasuluhu. Karena diancam dibunuh, bahkan sudah hampir nyaris dibunuh, Allah angkat ke langit sehingga mereka tidak berhasil membunuh Isa, menyalib Isa, bahkan diangkat ke langit, bahkan diserupakan dan nanti turun kembali ke dunia untuk membantu Imam Mahdi menyelamatkan kaum muslimin dari serangan, dari fitnah Dajjal. Dan akhirnya dia meninggal dunia menjadi da'i reformer yang mengajak umat kepada syariat Muhammad, bukan kepada syariat Kristiani. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان